mulia, bulan yang istimewa bagi kita umat Islam. Sebab bukan hanya kita yang menganggap bulan ini bulan istimewa, tetapi bahkan Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan bulan Ramadan sebagai isyarat keistimewaan dan kemuliaannya di dalam kitab suci Al-Quran. Saya tadi sebutkan bahwa dari 12 bulan yang ada, bulan Ramadan lah yang namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu tepatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bapak Ibu nanti bisa cek di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Ta'ala menyebutkan secara jelas nama bulan Ramadan. Kata Allah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Kemudian selain bulan Ramadan diabadikan namanya oleh Allah dalam Al-Quran, ya, baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun ya menyambut bulan Ramadan ini dengan gegap gempita bersama para sahabat. Beliau satu kesempatan ketika menjelang bulan Ramadan, beliau tampil di atas mimbar lalu menyampaikan khutbah di hadapan para sahabat seraya berucap, "Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad adzallakum syahrun azim." Telah datang kepada kalian bulan yang agung. Nabi menyebut bulan Ramadan sebagai bulan yang agung. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dia juga menyebut Ramadan dengan bulan yang penuh keberkahan. Syahrun fihi layla khairun min alfi syahr. Bulan di mana di dalamnya terdapat satu malam yang nilainya jauh lebih baik dari 1000 bulan. Demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut Ramadan dan mengingatkan kepada para sahabat serta kepada semua agar menyikapi bulan ini dengan respon yang positif, dengan penyambutan yang lapang dada, senang, dan bulan ini adalah bulan yang agung di sisi Allah dan bulan yang penuh dengan keberkahan yang akan dilimpahkan kepada kita umat manusia. Karenanya kita pun berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dan disampaikan bulan Ramadan kita bersama keluarga kita dan seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Meskipun saat ini kita tengah berada dalam situasi yang sulit, ya, pandemi COVID-19. Dan poin yang kedua, bahwa orang yang disampaikan ke bulan Ramadan adalah termasuk orang yang sangat beruntung dalam hidupnya. Kenapa demikian? Karena dalam satu riwayat pernah disebutkan, dan tadi sudah saya sampaikan, saya ingin mengulang kembali. Dahulu ada 2 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seia sekata seperbuatan, kemana-mana selalu bersama, berkawan, ya. Namun takdir Allah menentukan lain. Ya. Yang A ini diwafatkan oleh Allah Ta'ala dengan kemuliaan sebagai syahid, gugur di medan peperangan. Dan kita semua tahu orang yang mati syahid, betapa kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Sementara yang kedua, ini masih hidup 1 tahun kemudian. Ya, umurnya lebih panjang 1 tahun dibanding temannya yang telah gugur sebagai syahid sebelumnya. Seorang sahabat bernama Talhah kemudian bermimpi, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan 2 orang sahabat ini di surga. Dan Talhah merasa heran bahwa ketika di surga, Talhah melihat kedudukan orang yang mati belakangan atau si B yang setahun kemudian, ya, meninggal setelah sahabatnya yang gugur sebagai syahid, ternyata kedudukannya lebih tinggi dibanding sahabatnya yang gugur sebagai syahid. Ini yang Talha kemudian terheran-heran. Lalu kemudian datanglah Talha kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menanyakan perihal tersebut dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa demikian wahai Rasulullah?
Bukankah si fulan gugur sebagai syahid, sementara si fulan yang satu wafat seperti biasa? Kenapa kedudukan si fulan yang wafat biasa lebih tinggi dibanding? Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya kepada Talha dan para sahabat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alaisa qad makatha hada ba'da sanah?" Kata Nabi, bukankah si B hidup 1 tahun lebih lama dari temannya? Kata para sahabat, "Bala ya Rasulullah." Benar Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW berkata lagi, "Wa adraka Ramadhana wa shalla wa shoma fa shoma wa shalla kada wa kada min sajdatin fis sanah." Kata Nabi SAW, bukankah dia juga telah mendapati bulan Ramadan, lalu ia berpuasa ini dan itu selama 1 tahun? Salat wajib 5 waktu, salat sunnah rawatib, salat duha, salat hajat, salat tahajud, salat witir, dan semua jenis salat-salat semua dikerjakan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah ibu yang hidup lebih lama mendapati Ramadan lalu ia berpuasa dan menunaikan aneka macam salat selama 1 tahun? Para sahabat, benar wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah karenanya kedudukan dan jarak antara keduanya, ya, itu justru lebih jauh dari jauhnya langit dan bumi. Nah, dalam riwayat ini kita bisa mengambil kesimpulan betapa beruntungnya orang yang disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan. Lalu ia dapat memanfaatkan waktu-waktu Ramadan dengan berbagai macam amal-amal kebaikan. Karena dengan mendapati Ramadan, lalu bisa mengamalkan aneka macam amal ibadah di bulan Ramadan, baik itu puasanya, baik itu mengajinya, baik itu sedekahnya, baik itu sholat, itu insya Allah akan menjadi pahala yang besar buat kita. Karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang melakukan satu bentuk kebaikan sunnah di dalam bulan ini, maka dia seperti melakukan ibadah wajib di bulan yang lain. Dan barang siapa yang menunaikan ibadah yang wajib di bulan, maka ia seperti menunaikan ibadah wajib yang lainnya. Inilah keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan. Sehingga seseorang yang disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan benar-benar adalah orang yang beruntung. Karena dengan demikian, insya Allah dia bisa mengejar ketertinggalan dari umat-umat terdahulu yang umurnya jauh lebih panjang dari kita. Kalau kita umatnya Rasulullah, umur kita hanya 60-70 tahun, kata Nabi. Tetapi itu insya Allah tidak mengurangi amal-amal kita, manakala kita bisa manfaatkan waktu-waktu istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Muslim yang mendapati 1 malam Lailatul Qadar saja, yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi nilainya lebih baik dari 1000 bulan, maka itu artinya dia bisa menutup seluruh hidupnya. Inilah keuntungan orang yang mendapati Ramadan dan bisa memaksimalkan dirinya dalam menunaikan aneka ragam ibadah di bulan Ramadan. Nah, oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian para duyuf, sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setelah kita tahu keistimewaan Ramadan, kemuliaan Ramadan, kita terus berdoa mudah-mudahan tinggal beberapa hari ke depan ini semua dijaga kesehatan kita oleh Allah dan disampaikan umur kita sehingga kita mendapati ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah kita benar-benar disampaikan oleh Allah bulan Ramadan, apa yang akan kita kerjakan? Inilah poin ketiga yang paling penting dari apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Banyak orang ya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bulan Ramadan, tetapi karena dia tidak mengenali Ramadan dengan baik, bahwa Ramadan adalah bulan istimewa, sama seperti hari-hari biasa. Ada yang istimewa dalam amalnya, dan ini sungguh sangat merugi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara orang yang mengetahui keutamaan Ramadan,
dia tidak akan membuang-buang waktu Ramadan. Dia pasti akan memanfaatkan waktu Ramadan. Nah, oleh karenanya mesti kita tahu apa yang harus kita lakukan selama kita nanti disampaikan oleh Allah ke bulan suci Ramadan. Kiat-kiat yang bisa kita lakukan kita di bulan Ramadan, diantaranya yang pertama, insya Allah bulan Ramadan pada tahun ini akan jatuh pada hari Jumat. Insya Allah akan jatuh pada hari Jumat, yang artinya besok malam kita sudah mulai menunaikan ibadah salat tarawih. Ya, Kamis besok adalah akhir Sya'ban, insya Allah, dan malamnya insya Allah kita sudah masuk di awal malam Ramadan. Salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki awal Ramadan, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menengadahkan tangannya melihat hilal Ramadan atau bulan sabit yang terbit di awal Ramadan. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memanjatkan doa, dan doa yang saya maksud ditampilkan di layar kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Nabi, Allah Maha Besar. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati. Ya Allah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikan atau datangkan bulan ini atau bulan Rabi kepada kami dengan al-yumni wal iman. Apa al-yumni? Al-yumni itu adalah kelapangan dada, ketentraman jiwa. Ini penting artinya bagi kita semua. Tidak mungkin ada orang yang begitu datang bulan Ramadan, zahirnya tenang, zahirnya tentram, tetapi mungkin jiwanya belum siap. Mohon maaf, mungkin karena kebutuhannya rumah tangga belum tercukupi, dia gelisah memikirkan ini. Barang-barang di pasar mungkin naik, kebutuhan pokok, sehingga membuatnya kemudian menjadi tidak tenang menghadapi Ramadan. Atau mungkin ada orang yang justru datang bulan Ramadan, dia harusnya senang karena di bulan ini banyak keberkahan dan ampunan Allah. Dia malah sedih karena tidak bisa melakukan kebiasaan-kebiasaannya. Ini wal'iyadzubillah, na'udzubillah, adalah orang yang merugi. Ya. Terusnya didatangi bulan Ramadan, kita menerimanya dengan lapang dada dan senang dan gembira. Ya. Tapi orang yang kemudian merespon Ramadan tidak dengan lapang dada, tidak dengan gembira dan senang, ini indikasi bahwa na'udzubillah, ya, mungkin dia orang yang merugi. Nah, oleh karenanya doa ini penting untuk panjatkan. Ya Allah, datangkanlah bulan Ramadan kepada kami sehingga kami bisa menerimanya dengan al-yumn, dengan lapang. Dan yang kedua, wal iman, dengan penuh keimanan. Ramadan datang kepada kita, ini hendaknya diterima, hendaknya diyakini dengan penuh keimanan. Hanya dengan keimanan inilah maka kita akan termotivasi untuk melakukan segala amal kebaikan. Maka iman ini adalah standar paling pokok. Karena itu di dalam ayat Al-Quran, ya, ketika Allah Ta'ala mewajibkan perintah puasa, Allah Ta'ala berfirman, ayyuhalladzina amanu. Siapa yang dipanggil? Wahai orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil adalah yang beriman, yang percaya, yang yakin dengan keutamaan Ramadan. Allah Ta'ala menggunakan kalimat nida. Ya, kalau dalam bahasa Arab, harfun nida itu bisa bermakna banyak. Dalam bahasa Arab, ya atau wahai dalam bahasa Indonesia, itu bisa digunakan untuk 3 keadaan. Ya, bisa digunakan untuk memanggil orang yang dekat dengan kita. Misal, ada orang yang duduk di depan saya panggil dengan bahasa, ya fulan, dekat dengan saya.
Bisa juga digunakan untuk memanggil orang yang agak jauh dari kita, tapi tidak terlalu jauh, tidak juga terlalu dekat. Orang Arab bisa memanggil ya fulan, menggunakan ya. Kemudian di panggilan yang jauh pun bisa dengan menggunakan ya orang Arab. Sangat jauh. Ya fulan. Sementara hal dalam bahasa Arab, harfun nida atau uh, tapi yang digunakan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai. Ya, kata Allah, ya wahai. Karena memang keadaan kita berbeda-beda, Ibu sekalian. Ada orang yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panggil wahai. Ya, saking dekatnya dengan Allah. Ya. Adzan subuh jam 4.30. Dia jam setengah 4 sudah bangun. Saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dipanggil dia sudah datang. Yang kedua, ada orang yang pertengahan tidak terlalu dekat dengan Allah dan tidak terlalu jauh. Dan subuh jam 4.30. Dia bangun jam 4.30. Standar. Dia tidak terlalu dekat dan tidak dipanggil sesuai dengan waktu manggilnya. Datang sesuai dengan waktu panggilan. Ada orang yang maaf jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan subuh jam 4.30. Dia bangun jam 5.30. Ini juga dipanggil oleh Allah. Ya, dengan menggunakan satu huruf panggilan tadi. Makanya kalau di bulan Ramadan kita akan mendapati orang mungkin datang ke masjid, sekalian, ya. Begitu di Ramadan kita bertemu dengannya di masjid. Orang yang tadinya mungkin tidak pernah memegang mushaf Al-Quran, di luar Ramadan, kita dapati di bulan Ramadan dia mau memegang Al-Quran. Orang yang mungkin di luar Ramadan, melihat orang meminta-minta di pertigaan atau di hatinya untuk memberi. Tapi begitu Ramadan, Masya Allah, dia mencari-cari mana orang yang membutuhkan sedekah. Inilah hebatnya panggilan iman, ya, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil semua orang yang beriman, baik yang dekat dengan Allah, pertengahan dengan Allah, ataupun yang jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak-anak kecil merasa bergembira dengan datangnya Ramadan. Masya Allah. Maka kita berdoa kepada Allah agar bulan ini datang dan kita bisa menerimanya dengan al-yumni wal iman. Dengan penuh ketentraman, kelapangan hati, dan juga dengan penuh keimanan. Kemudian, wassalamati wal Islam. Wal Islam. Dengan penuh keselamatan, keselamatan. Artinya kondisi kita dalam keadaan selamat ketika menjalani ibadah Ramadan. Ya, mungkin ada orang, naudzubillah, ya, mendapati bulan Ramadan di hari pertama, hari kedua, ya, dan hari ketiga, qadarullah, dia jatuh sakit. Lalu dokter menvonis bahwa dia sakit dan tidak boleh berpuasa. Naudzubillah, ya. Nah, kita berharap, ya, mudah-mudahan bulan Ramadan yang hanya 1 bulan ini bisa kita lalui dengan salamah, dengan keselamatan. Dan juga wal Islam, ya, dengan apa namanya? Dengan Islam, dengan penuh ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat semua amal ibadah kita, yang kecil sampai yang besar, yang terlihat oleh orang atau yang tidak terlihat. Semuanya tidak akan luput dari catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai ada waktu berlalu di bulan Ramadan tanpa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa taufiq lima tuhibbu wa tarda." Mudah-mudahan kita mendapati Ramadan ini dengan penuh taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penuh keridhaan. Taufik artinya terbimbing, Allah bimbing kita, ya, sehingga kita bisa menjalankan amal ibadah dengan penuh kemudahan. Orang punya waktu yang sama, ya, punya kondisi yang sama, tapi ada orang yang diringankan langkahnya oleh Allah Ta'ala, diringankan tangannya oleh Allah Ta'ala, diringankan hatinya oleh Allah Ta'ala, sehingga manakala dia ingin melakukan sesuatu dia begitu mudah. Tapi ada orang yang mohon maaf begitu berat ingin melakukan kebaikan. Maka kita butuh taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan keridhaan. Terus kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sambil memandang hilal beliau mengatakan, Rabbuna wa Rabbukallah, atau Rabbi wa Rabbukallah, wahai bulan sabit,
Tuhanku dan Tuhanmu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya aku adalah makhluknya Allah dan engkau pun makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kondisimu sedang sabit, Allah perintahkan aku berpuasa, aku akan berpuasa. Demikian Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana kita semestinya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ketentuan raya ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hal yang kedua, ya, setelah kita berdoa, dan doa ini nanti kita panjatkan kapan? Kita panjatkan Kamis, Maghrib, menjelang Ramadan. Jadi Kamis besok, setelah matahari terbenam, ya, maka bulan Sabit terbit, itulah ya. Setelah Maghrib kita membaca doa ini. Ya, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman, wal salamati wal islam. Ya. Kemudian taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna atau rabbi wa rabbukallah. Ini silakan di screenshot, kemudian besok bisa dibaca ketika Kamis malam Jumat, ketika waktu maghrib ya, terlihat bulan sabit, ya, tanda masuknya awal Ramadan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya, dalam rangka menghadapi bulan Ramadan, ya, kiat yang kedua adalah mari kita bekali diri kita dengan ilmu yang benar. Ini penting, membekali diri dengan ilmu yang benar agar ibadah kita ya memberikan nilai manfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsid aktsar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka rusaknya lebih banyak dari beliau. Artinya beribadah mesti pakai ilmu. Hari ini kita di dunia apa yang nggak pakai ilmu? Semua pakai ilmu. Ini saja kita bisa komunikasi lewat Zoom. Ini pakai ilmu atau tidak? Pakai ilmu. Tanpa ilmu kita tidak bisa. Maka apalagi dengan akhirat, tentu kita perlu ilmu. Maka mulai kita sekarang mengenali Ramadan. Apa yang ada dalam bulan Ramadan? Ramadan itu ada 3. Ramadan dikenal sebagai Syahrul Siyam, bulan puasa. Syahrul Qiyam, bulannya ibadah salat malam. Syahrul Quran, dan bulannya Al-Quran. Inilah 3 ibadah pokok ya yang ada di dalam bulan Ramadan, yaitu kemudian Qiyam Ramadan, kemudian Al-Quran. Maka yang pertama kita harus mengenali tentang masalah puasa. Kembali dibuka lagi buku-buku fikihnya, ya, atau bisa googling ya, dengan mengambil tulisan-tulisan yang akurat ya, yang benar ya, yang sumber-sumbernya benar ya, dari hadis-hadis yang sahih ya, untuk dijadikan sebagai rujukan bahwa puasa ada rukun-rukunnya. Apa saja rukun-rukun puasa? Misalnya niat, ya, niat harus diawali dari sejak malam. Man lam yubayyit siyam minal lail falau siyamalah. Siapa yang tidak memulai puasanya dengan niat dari malam, ya, maka puasanya tidak diterima. Yang dimaksud adalah puasa Ramadan, puasa wajib. Ya. Jadi kalau ada orang yang kemudian tidak tahu bahwa hari Jumat Ramadan hari jam 6, ya, lihat orang-orang nggak ada yang makan, nggak ada yang minum. Lalu dia bertanya, kenapa kok nggak ada orang jualan nasi uduk? Emang kamu nggak tahu kalau hari ini Ramadan? Ternyata dia tidak tahu. Meskipun dia belum makan, belum minum, ya, belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, lalu dia berniat puasa, puasanya tidak sah. Karena niatnya harus dilakukan sebelum terbit fajar. Itu ada puasa wajib. Adapun puasa sunnah boleh, ya, di pagi hari, ya, meskipun sudah lewat fajar, dia bisa meniatkannya. Tapi puasa wajib kata Nabi SAW, seperti diriwayatkan dalam hadis, man lam yubayyit siyama minal lail fala siyamalah. Niatnya harus dari malam. Niat dalam hati, ya. Niat dengan orang sahur, ya, tahu bahwa besok dia akan berpuasa, itu sudah terhitung niat. Pun ya, jika kita ingin melafadzkannya, hal itu pun tidak apa-apa. Misalnya
Nawaitu, apa niatnya? Sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat yang biasa kita ucapkan, harus dilafadzkan sedemikian, ya cukup di dalam hati, Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat, ya. Ini termasuk salah satu dari rukun puasa. Ini harus kita kenali. Kemudian yang kedua, mesti mengetahui apa saja yang membatalkan puasa. Setidaknya ada 8 hal yang membatalkan puasa, kita mesti tahu. Karena kalau tidak sayang, kita sudah tidak makan, tidak minum. Tapi ada hal lain yang kita kerjakan. Nauzubillah, puasa kita menjadi tidak sah karena kita tidak mengetahuinya. Kemudian juga mengenali apa saja sunnah-sunnahnya. Juga mengenali apa saja yang dapat menghapuskan pahala puasa. Nah, ini yang sangat penting Bapak Ibu sekalian, ya. Kadang-kadang kita memang tidak makan, tidak minum, ya, tidak melakukan hal-hal yang batalkan puasa, ya, tetapi melakukan hal-hal yang bisa menodai keabsahan puasa kita, bisa menodai diterimanya puasa kita. Apa di antaranya? Ya, itu juga ada banyak hal, ya, di antaranya berkata dusta, kemudian berlaku ghibah, ya, gosip, ya, adu domba, sumpah palsu, ya, kemudian berkata-kata keji, mengumpat, mencaci, memandang foto atau seseorang dengan syahwat. Ini termasuk hal-hal yang bisa menghapuskan pahala puasa. Maka ini juga harus dikenali dengan baik. Kata Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, tetapi maaf, kata Nabi SAW, dia tidak mendapatkan pahala apa-apa, kecuali hanya lapar dan dahaga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka ilmu ini penting, ya, untuk kembali kita baca, ya, masih ada kesempatan sebelum kita masuk di Ramadan, ya, agar supaya ibadah kita di bulan Ramadan benar-benar berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah mari kita dalam diri kita semangat berkompetisi meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun semangat ini, ya. Bahwa dalam prinsip kebaikan itu Al-Qur'an selalu menyebut fastabiqul khairat. Pacu berlomba. Kalau dalam urusan dunia kita pun demikian. Ingin meraih prestasi terbaik, ya, tertinggi, maka kita berlomba. Apalagi dengan urusan akhirat, ya. Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada kita dalam kebaikan, kita mesti berkompetisi. Kalau ada orang yang kemudian bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali, kenapa saya tidak? Kalau ada orang yang bisa menyempurnakan, ya, puasanya dengan baik, kenapa saya tidak? Kalau ada orang yang bisa menunaikan ibadah sholat malam dengan begitu khusyuk, kenapa saya tidak? Saya juga bisa. Hal ini, ya, perlu kita bangun dalam diri kita, ya, semangat berkompetisi meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena amalan-amalan ini adalah sarana. Intinya adalah bagaimana dengan amalan-amalan ini Allah kemudian berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, jadi keluar dari Ramadan dalam keadaan kita terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayatnya mengingatkan agar kita berkompetisi dalam kebaikan. Kata Allah, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard. Kata Allah, ayo bergegas, berlombalah untuk meraih ampunan dari Rabb kalian, ya, dan surga yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Ya Allah, kita punya rumah yang sedikit luas saja, begitu nikmatnya dalam hidup ini. Tapi kalau kemudian diberikan istana nanti di surganya Allah, luasnya seluas langit dan bumi, maka tentu ini satu nikmat yang kita semua harus berkompetisi untuk mendapatkannya. Dan kesempatannya adalah di bulan Ramadan. Untuk siapa disediakan surga yang luasnya sedemikian? Kata Allah, lilladzina amanu billahi wa rusulih. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Demikian itu adalah anugerah besar yang diberikan Allah kepada siapa yang dikehendakinya.
dan Allah Maha memiliki anugerah yang sangat besar. Ini poin yang ketiga, ya, semangat berkompetisi meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, sekalian, ya, di antara kiat-kiat agar kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan, ya, yang terakhir adalah waspadalah, waspada terhadap pencuri-pencuri Ramadan. Pencuri-pencuri Ramadan yang saya maksud bukan tukang begal, ya, bukan pelaku kejahatan dan kriminal yang sekarang sedang marak di jalanan dan luar. Tapi yang saya maksud dengan pencuri-pencuri Ramadan adalah seperti tayangan-tayangan, ya, tontonan-tontonan yang mohon maaf tidak bernilai manfaat, yang mencuri waktu kita yang harusnya kita isi dengan hal-hal yang positif dan bernilai ibadah, ya, habis untuk hal-hal yang mohon maaf tidak bernilai manfaat dan kebaikan. Maka kita mesti selektif memilih acara-acara televisi, ya, mana bernilai manfaat, mana yang tidak, ya. Jangan sampai, ya, terkadang justru di tontonan-tontonan ini waktu-waktu yang bisa kita sebut sebagai prime time, ya, waktu-waktu yang penting, waktu-waktu yang unggulan, waktu-waktu yang penting itu justru kadang-kadang diisi dengan tontonan-tontonan yang mohon maaf tidak bernilai ibadah, sehingga benar-benar ini merugikan kita semuanya. Karenanya kita sekali lagi saling mengingatkan di antara kita, ya, agar supaya kita bisa maksimalkan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan saya ingin mengingatkan termasuk tayangan-tayangan yang bernuansa agama sekalipun. Juga kita harus berhati-hati, ya. Harus berhati-hati, artinya selektif memilih mana yang benar-benar berlandaskan sumber-sumber dalil yang benar, yang sahih, ya. Karena agama ini adalah agama dasar, ya. Agama ini dibangun atas dasar ilmu. Kata Ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal ilma din. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah siapa Anda mendapatkan agama kalian. Artinya hendaklah kalian selektif, ya. Seleksilah siapa yang kalian belajar tentang ilmu dan agama itu. Harus tahu, ya, kadang-kadang mohon maaf, ya, ada tulisan-tulisan yang kita tidak memeriksa lagi, ya, di di Google Post sebagainya, yang nanti pasti akan bertebaran, ya, yang tidak ada dalil yang sahih, ya, atau ayat yang benar. Ini kadang-kadang kita punya semangat untuk berbagi, ya, share itu tidak ada sama sekali dalil dari Rasulullah SAW. Maka kita mesti selektif, ya, berhati-hati supaya tidak menjadi naudzubillah jariyatus, ya, dosa yang jariah, ya. Bukan hanya amal jariah saja, tapi dosa pun bisa jariah. Manakala ada hal yang negatif, kemudian kita share, dibaca orang, di-share lagi sama orang tersebut, sehingga ini akan berkepanjangan menjadi dosa. Karena kadang-kadang dinisbatkan kepada Rasulullah, padahal Rasulullah tidak mengatakannya. Maka sekali lagi, ya, isolasi diri kita dengan menghindarkan diri kita dari hal-hal yang tidak bernilai manfaat semuanya. Ibu sekalian yang saya muliakan, ya, inilah beberapa hal penting, ya, ingin saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Ramadan ini benar-benar menjadi Ramadan terbaik buat kita. Nah, Ramadan terbaik buat kita. Karena kalau selama ini, ya, kita seringkali beralasan tidak bisa ngaji, tidak sempat ikut taraweh, atau tidak bisa menunaikan taraweh dengan maksimal. Sekarang semua kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk tinggal di rumah. Artinya waktu kita benar-benar waktu yang Masya Allah, ya, istirahatnya cukup di rumah. Maka tidak ada alasan lain bagi kita lagi, misalnya karena kemarin, ya, cap di jalanan dan lain sebagainya. Sekarang semua orang sudah dipaksa untuk tinggal di rumah. Oleh karenanya saatnya, ya, bagi
bapak ya atau teman-teman yang laki-laki yang memang statusnya adalah sebagai imam ya, imam dalam keluarganya harus menunjukkan bahwa benar-benar menjadi imam, sehingga sholat yang biasanya mungkin kita tidak berkesempatan bagi laki-laki untuk menjadi imam di masjid, nah, saatnya kita sekarang belajar untuk menjadi imam di rumah. Sholat 5 waktunya, tarawihnya bisa kita bimbing sendiri di rumah, dan tentunya ya dengan demikian kita tertuntut untuk memperbaiki bacaan. Sementara bagi ibu-ibu ya, bagi ibu-ibu solihah ya, juga belajar untuk menjadi makmum yang baik. Ya. Artinya jangan kemudian karena tidak menjadi imam lalu merasa cukup dengan bacaan Al-Qur'annya ya, karena sudah ada imamnya, tidak. Dan jika saja misalnya imam salah bacanya, kita bisa meluruskannya. Ya, karenanya punya kesempatan yang sama ya, baik imam maupun makmum, kedua-duanya hendaknya meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'annya ya, karena bulan Ramadan seperti disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil, maka Al-Qur'an identik dengan Ramadan ya. Ramadan identik dengan Al-Qur'an ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah situasi pandemi 19 ini, mudah-mudahan Ramadan kita menjadi lebih baik karena kita punya waktu yang lebih banyak ya, sehingga kita bisa memaksimalkan Ramadan kita bersama keluarga di rumah. Ya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ya kepada Bapak Ibu para duyuf dan segenap keluarga besar Apple. Ya, alhamdulillah kita sampai di penghujung bulan Sya'ban, dan insya Allah tinggal 1 hari lagi besok insya Allah akan menjelang bulan suci Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dan keluarga serta kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan disampaikan ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sudah berkenan hadir ya Ramadan ini. Saya mohon maaf tidak bisa menyapa satu persatu. Ini saya kenal semua orang-orangnya ini, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya, yaitu di hari Sabtu akan sampaikan kajian lanjutan, yaitu mengenai Ramadan dan Al-Quran. Ya, kita akan bahas secara spesifik tentang Ramadan kaitannya dengan Al-Quran. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Demikian tadi materi atau tausiah yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Ahsan. Semoga kita dapat memetik apa-apa yang beliau sampaikan dan memacu kita untuk selalu berfastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dalam menyambut bulan Ramadan ini. Semoga kita sampai di bulan Ramadan dan semoga Allah ridho kita untuk menjalankan ibadah puasanya dan kita isi bulan Ramadan kita dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Baik Ibu Bapak Dayufur Rahman, kami akan coba buka pertanyaan, sesi tanya jawab untuk tiga orang penanya. Lagi mau nanya apa? Untuk yang mau bertanya silahkan angkat tangannya dan sebutkan namanya. Pertanyaan yang mau ditanyakan. Oke, yang pertanyaan. Setiap yang bertanya akan langsung Ustadz jawab. Jadi satu penanya langsung dijawab oleh Ustadz. Baik Ibu Bapak, kami persilakan untuk siapa saja yang mau bertanya kepada Ustadz. Mana mananya? Alhamdulillah kalau tidak ada yang bertanya, semua sudah paham dan kita siap-siap berbuka puasa di rumahnya. Silakan Ibu mau bertanya. Yang pertanyaannya bagus, dapat hadiah umroh ya. Amin, amin, umroh lagi. Dari Tanim berangkatnya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa? Kabar. Saya Ana dari JNE. Oh, Bunda Ana. Aduh, Silakan Masya Bunda. Allah. Mau tanya, Tat. Ada suara yang apa ini? Mau tanya, Tat. Kan lagi demam Korea ya, Tat ya. Entah itu di kalangan ibu-ibu maupun di kalangan anak-anak lah, gitu. Di bulan Korea. puasa ini, Tat, sebetulnya boleh kita nonton drama Korea. Oh, drakor. Oh, Tat, ini saya masih awam, jadi saya agama saya masih sangat rendah, jadi saya mau tahu, Tat, sebetulnya boleh nggak sih nonton drama Korea di saat Ramadan ini? Ya, Baik, Ibu, baik. baik. Terima kasih, Tat. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi mudah-mudahan yang demam sehat, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan Amin. pikirannya, disehatkan hatinya. Kalau emang demam ya. Karena demam itu ya emang yang penting sehat ya, kalau demam. Tapi prinsipnya begini, Bu Ana yang mulia, ada satu hadis Nabi menyebutkan gini, bukan hanya ini satu contoh berarti ya, drama Korea ini satu contoh. Nabi bilang begini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Nabi, di antara ciri baiknya Islam orang adalah kemampuannya untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bernilai manfaat. Itu prinsipnya. Ya, saya tidak bisa mengatakan bahwa apakah ini bermanfaat buat saya apa tidak. Ya, itu kita sendiri yang mengukurnya. Manakala ada sesuatu, boleh jadi begini, boleh jadi seperti makanan. Saya misalnya menyukai jengkol. Suka jengkol nggak? Maksud contoh ya. Bagi saya tidak masalah karena alhamdulillah saya sehat. Tapi mungkin bagi orang lain ini tidak cocok karena sudah uzur kesehatan dan sebagainya. Ya. Begitu juga dalam hal-hal yang lain. Ya. Kalau bisa kita kiaskan, baik itu tontonan atau perbuatan atau apapun, kembali kepada diri kita tanya, yang saya lakukan ini ada nilai manfaatnya atau tidak? Yang saya tonton ini ada nilai manfaatnya atau tidak? Kalau ada nilai manfaatnya, lanjutkan. Kalau tidak ada nilai manfaatnya, ya sebaiknya ditinggalkan. Ya. Karena itulah ciri kata Nabi atau tanda baik dan tidaknya keislaman kita. Jadi kalau kita mau mengukur saya ini orang Islam yang sudah baik atau belum, sebenarnya ini caranya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mampu tidak kita meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah jadi saya tidak tahu apakah yang Ibu sampaikan tadi termasuk Korea tadi adalah punya nilai manfaat buat Ibu apa tidak, saya tidak tahu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada nilai manfaat, lanjutkan Bu. Tapi kalau memang Ibu ngerasa tidak ada nilai manfaat, ya mudah-mudahan Ibu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa dengan mudah ya, dengan lapang sementara meninggalkannya untuk fokus dengan menunaikan ibadah Ramadan. Demikian saya kira jawaban saya. Baik, terima kasih Ustadz. Di mana Bunda Ana dapat dipahami mungkin? Yalah, masih boleh nanya nggak sih? Karena manfaat ini kan maksudnya luas ya. Benar-benar manfaat yang related ke ibadah 100% atau sometimes ada juga yang kita nonton sesuatu ada cerita historicalnya atau ada ilmunya. Berarti kalau itu masih bermanfaat sebetulnya masih oke ya Pak ya? Iya, pokoknya prinsipnya begini ya, prinsipnya kalau kita tadi bicara konteksnya dengan keagamaan, maka ukurnya ada nggak nilai manfaat untuk keagamaan kita. Nah, begitu. Oke. Saya bicara tentang makanan, berarti standarnya ada nggak nilai manfaat untuk kesehatan saya? Kalau tidak, ngapain saya lakuin? Saya makan, gitulah, kira-kira. Kalau kita mau, sekarang kan kita bertanya tentang Ramadan nih, berarti kan agama kita bicara ya Bu ya? Iya.
Ya, jadi kalau bicara agama, ada nggak nilai manfaat untuk agama saya? Oke. Agama itu adalah bekal kita ke akhirat. Kira-kira nanti, kira-kira dengan kita menonton drama misalnya, lalu sutradaranya membuat sedemikian, kira-kira bisa nggak membantu ketika saya nanti di alam barzah ditanya sama malaikat mungkar nakir, saya bisa berkilah seperti drama. Misalnya, contoh lah ya, misalnya. Nah, ada nilai manfaatnya untuk agama kita. Oke. Jadi kaitannya Tat. dengan agama kalau Clear. kita, ya. Baik, Berarti baik. sebulan ini saya berhenti dulu, Tat. Makasih, Tat. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda, Bu Bunda. Ana, terima kasih. Bunda, Ya, terima kasih mudah-mudahan pertanyaannya, ya, Bunda. mudah-mudahan kita semua diberkahi. Ustadz, Afwan, ada yang bertanya nih di chatting. Ibu Endah ya kalau nggak salah ya. Pertanyaannya, bagaimana sholat witir pada bulan Ramadan? Apakah boleh diakhirkan setelah tahajud, Ustaz? Baik. Ibu Endah yang terhormat, Ibu Endah Sabta ya. Bagaimana sholat witir pada bulan Ramadan? Apakah boleh diakhirkan setelah sholat tahajud? Terima kasih. Ya. Saya ingin sampaikan bahwa sholat witir itu sebenarnya tidak hanya terkhusus di bulan Ramadan. Sholat witir itu adalah sholat sunnah muakkad ya, yang dilakukan sepanjang tahun. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan. Nah, ini mohon maaf, ada kadang-kadang sebagian yang mengira bahwa witir itu hanya di bulan Ramadan. Tidak, witir itu sepanjang tahun. Ya, di luar Ramadan pun kita disunahkan untuk menunaikan sholat witir. Ya. Terkait dengan pertanyaan ini, bagaimana boleh apa tidak kita sholat witir ya setelah sholat tahajud? Ya, memang ya sholat witir itu kata Nabi SAW jadikan sebagai sholat terakhir. Jadi nanti misalnya taraweh ya, kemudian nanti mau ditambah lagi rakaatnya setelah bangun tengah malam, kemudian baru setelah itu witir, maka itu bagus, boleh ya, tidak apa-apa. Nabi kita Muhammad berdasarkan riwayat Sayyidah Aisyah pernah melakukan witir di awal malam. Bagaimana witir di awal malam? Kalau di luar Ramadan, maka setelah sholat Isya kita kerjakan sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat. Kemudian setelah itu tambah sholat witir minimal 1 rakaat. Kemudian 3 rakaat, 5 rakaat, dan maksimal 11 rakaat. Itu witir. Jadi kalau minimalnya 1 rakaat, setelah sholat Isya, tambah 2 rakaat ba'diyah, tambah 1 rakaat witir. Nanti jika Allah Ta'ala izinkan kita untuk bangun tengah malam, ya, atau sepertiga malam untuk tahajud, maka kita tidak perlu menunaikan sholat witir lagi. Karena sudah kita lakukan di awal malam. Ya, Nabi juga pernah mengerjakan witir di pertengahan malam, dan umumnya beliau mengerjakan witir di akhir malam atau di sepertiga malam terakhir setelah sholat tahajud. Demikian. Baik, demikian Ibu Endah. Mungkin boleh pertanyaan lain, silakan. Iya. Silakan. Masih belum paham. Kan Ramadan biasanya kita sholat tarawih. Betul. Dan dilanjutkan dengan sholat witir. Baik. Ya. Nah, kalau kita malam ingin sholat tahajud, apakah witirnya ditangguhkan dulu, diganti setelah sholat tahajud, atau bagaimana? Iya, dua-duanya boleh. Ibu setelah taraweh sholat witir. Iya. Ya. Kemudian nanti malam bangun mau sholat lagi, boleh. Tapi jangan witir lagi. Oh, tahajud tapi tanpa witir? Tanpa witir, karena witirnya sudah dikerjakan di awal. Oke. Atau mau diakhirkan. Jadi setelah taraweh misalnya 8 rakaat, ya, taraweh 8 rakaat, kemudian setelah itu sudah lelah, istirahat, nanti malam bangun lagi, tahajud lagi, kemudian setelah itu witir. Witir. Oke, boleh ya. Jadi witir itu kata Nabi, la witrani fi lailah, tidak ada 2 kali witir dalam 1 malam. Oke. Baik. Ya, paham Pak. Makasih. Baik, sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu Endah atas pertanyaannya. Mungkin dari jemaah atau teman-teman yang lain. Baik, Ustadz, ini ada lagi dari Pak Aris Budi. Tidur di bulan Ramadan. Mohon maaf sebentar. Tidur di bulan Ramadan akan mendapatkan pahala. Tidur yang bagaimana yang mendapatkan
mendapatkan pahala itu. Seperti itu, Ustaz. Ke chat aja. Dari Pak Haris Budi. Gimana? Oh, iya. Baik. Pak Haris Budi, apa kabar Pak? Sehat? Saya kesindir nih kalau urusan tidur sama. Ya, Ibu nggak ada Ibu? Ya udah, yuk nanya. Ada pertanyaan. Oke, baik. Ya, pertanyaan yang bagus. Tidur di bulan Ramadan. Ya, ada satu hadis memang, tapi ini hadisnya tidak benar ya Pak. Bahwa tidur di bulan Ramadan itu ibadah. Nah, tapi kalau kita mau menjadikan tidur itu bernilai ibadah, ya, manakala kalau kita tidak tidur, kita melakukan hal-hal yang tidak bernilai manfaat, maka lebih baik tidur. Maka tidurnya menjadi ibadah. Begitu. Jadi bukan serta-merta artinya tidur itu ibadah lantas nggak ngapa-ngapain. Tidur, ditanya kok tidur mulu? Kan ibadah tidur. Bukan begitu maksudnya. Ya, jadi tidur yang bernilai ibadah adalah manakala kalau kita tidak tidur, artinya kita melek hal-hal yang tidak bernilai manfaat. Daripada saya nggak bernilai manfaat, mending tidur dah. Nah, itu jadi ibadah tidurnya. Ya. Cepat, terima kasih. Ngaji, terus dia sholat, maka tentu ngajinya, sholatnya lebih baik daripada tidurnya. Ya. Baik, begitu Pak Haris. Terima kasih Pak Haris. Ya. Alhamdulillah Ustaz atas jawabannya dan terima kasih juga Pak Haris Budi atas pertanyaannya. Ya, sama-sama. Salam buat Ibu Pak Haris. Ya, ada dengerin. Ya. Semoga sehat selalu ya Pak Haris. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Baik, Ibu Bapak, jamaah rahimakumullah, barangkali masih ada yang mau bertanya. Silakan. Ya udah. Mau di chat atau mau langsung silakan. Gin mau nanya nih kayaknya nih. Iya. Silakan Mbak Gin. Wong Tasik nih, Ustaz. Iya. Mau nanyain itu apa puasa kodo itu ada nggak Pak Ustaz? Puasa kodo. Pertanyaannya tentang puasa kodo. Iya. Puasa kodo itu ada nggak? Ada puasa kodo. Ya. Kan bagi siapa? Bagi wanita. Ya, puasa kodo ada bagi beberapa kelompok, ya. Antaranya bagi wanita yang datang bulan, yang haid, maka dia diwajibkan untuk mengqadha, ya. Dalam sebuah hadis disebutkan kami diperintahkan, ya, untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Ya, jadi puasa qadha ada, ya. Juga bagi orang yang misalnya seperti tadi saya kasih contoh, ya, dia tidak tahu bahwa Jumat itu Ramadan, ya. Tahu-tahu jam 6 tadi, ya, orang nggak ada yang jualan, dia cari nasi kemana-mana mau makan sarapan nggak ada, ya. Dia baru tahu ternyata setelah dikasih tahu bahwa hari Jumat itu adalah puasa Ramadan, ya. Lalu dia berniat puasa, maka puasanya bisa dan dia harus mengqadha, ya, nanti di bulan Syawal. Nah, begitu. Ini contoh orang yang mengqadha puasanya. Juga orang yang perempuan yang misalnya hamil, menyusui, ya, dan juga ada ketentuan untuk mengqadha selain ketentuan juga mengqadha misalnya bagi orang yang meninggal dunia, ya, dan dia punya hutang puasa, maka keluarganya boleh mengqadhakannya, menggantikannya, atau boleh membayarkan fidyah, boleh mengqadha puasa. Demikian, Gin, terima kasih. Yo, terima kasih Pak Ustadz. Syukran, Ya, Ustaz. sama-sama, afwan. Mudah-mudahan dapat dipahami ya, Teh Gin. Iya. Silakan dari jemaah yang lain. Teman-teman kru Simpli juga silakan kalau mau bertanya.
Baik Ustadz, ada satu lagi pertanyaan Ustadz di chat ini. Batalkah puasa jika melihat aurat sengaja dan apa hukumnya? Batalkah puasa jika melihat aurat tak sengaja dan apa hukumnya? Ya, aurat siapa nih? Kalau auratnya sendiri tidak apa-apa, tapi kalau aurat ya yang bukan mahram, bukan maksudnya di luar itu ya, maka tidak apa-apa atau dimaafkan insya Allah kalau memang tidak sengaja ya. Kata Nabi SAW, rufi'a ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Ya, tidak dicatat ya kesalahan atas umatku karena 3 alasan ya. Karena tidak sengaja ya, dan karena lupa, kemudian karena dipaksa. 3 alasan ini tidak dicatat sebagai kesalahan. Ya, jadi insya Allah tidak apa-apa. Tapi jangan dilanjutin. Nah, kalau dilanjutin, nah lanjutannya itulah yang kemudian menjadi dosa. Demikian Bang Haris. Bang Soleh ini sudah lewat. Antum tadi bilang 3, ini pertanyaannya sampai 6. Nggak boleh Bang Soleh. Pelanggaran antum. Siap Ustaz. Satu lagi mungkin Ustaz. Ya. Satu lagi pertanyaan terakhir dari Pak Didi nih. Bagaimana dengan puasa apabila dilakukan pada saat terbang jauh, sementara jemaah atau penumpang sudah melewati batasan waktu untuk berbuka? Ya. Silakan Ustaz. Bagaimana sholat diwajibkan sesuai dengan posisi di mana kita berada. Dengan posisi kita berada. Ya. Jadi kalau saya berada di Indonesia, ya, selisih jamnya kan 4 jam misalnya dengan Arab Saudi, ya, maka waktu yang saya ikuti untuk menjalankan puasa atau sholat adalah mengikuti tempat di mana saya berada. Begitu. Baik, terima kasih Ustadz. Sangat menarik sekali jamaah rahimakumullah kajian kita sore hari ini ditambah dengan beberapa pertanyaan. Namun sayangnya waktu yang membatasi kita juga. Mudah-mudahan kajian kita sore hari ini apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz dapat kita pahami tentang penyambutan kita ke bulan suci Ramadan ini. Semoga kita dapat menyambut bulan suci Ramadan ini dengan gegap gembira, dengan senang, seraya kita menyambut tamu istimewa yang hadir ke rumah kita. Dan kita senantiasa mari bersama-sama isi nanti bulan Ramadan kita nanti dengan hal-hal yang lebih bermanfaat, supaya mudah-mudahan puasa kita mendapatkan puasa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak Dayufur Rahman, demikianlah agenda kita pada hari sore hari ini. Namun ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan juga. Kami juga mengundang sekali lagi kepada Ibu Bapak jamaah semua untuk dapat hadir di kajian-kajian kita nanti, yaitu di 1 minggu sekali di bulan Ramadan, tepatnya setiap hari Sabtu, bareng Ustadz Hasan juga pada pukul 10.30 sampai 11.30. Juga kami juga ada bagi ibu bapak yang mau mengikuti atau berminat untuk belajar Iqra sama tahsin, kami juga ada agenda seperti itu. Untuk Iqra sendiri dilaksanakan pada hari Senin sampai Rabu setiap bulan Ramadan. Dan untuk tahsin kami laksanakan setiap hari Kamis. Untuk jamnya sama, mulai dari pukul 10.30. Bagi ibu bapak yang berminat untuk ikut di kajian ngaji Iqra sama tahsin, silahkan segera daftarkan diri ibu bapak ke nomor yang telah di-share oleh kami sebelumnya. Demikian gratis tanpa dipungut biaya. Mari kita semangat untuk belajar. Mari kita semangat untuk belajar. Jangan pernah malu dan jangan pernah ragu. Kalau kita semua, mohon maaf bagi yang belum lancar membaca Al-Quran, silakan bergabung bersama kami. Kita sama-sama belajar dan mendalami ayat-ayat suci Al-Quran. Itu saja Bapak Ibu rahimakumullah yang dapat kami sampaikan.
akhir kalam saya tutup kajian kita sore hari ini dengan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana salah-salah kata, lebihnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan kurangannya hanya dari diri saya pribadi. Kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah ada sendiri. Siap, pada